justru soal tidak ada yang ada di buku. Jadi soal itu tersirat di buku tapi harus diolah. Jadi ada pertanyaan, dilihat di buku ada referensinya, kemudian dipahami, baru harus mikir untuk menjawabnya. Jadi gitu. Kemudian buku juga banyak kan, buku tebal. Jadi tentunya kalau tidak belajar ya nggak tahu mana yang dibuka. Gitu ya. Kemudian sekarang lebih mudah karena online, jadi tanya Mbah Google aja mungkin lebih mudah ya. Tapi berarti ini kemampuan yang dituntut adalah kemampuan untuk memilah informasi. Informasi yang penting, yang relevan dengan yang Anda hadapi. Karena memang di dunia kerja besok seperti itu juga. Anda tidak dituntut untuk menghafalkan materi ya. Tapi Anda dituntut untuk tahu di mana mencari materi dan tahu mana yang benar dan salahnya. Karena misalnya Anda di suatu software development juga, software itu berkembang terus. Jadi apa yang didapat di kuliah juga akan kadaluarsa dalam waktu dekat, sehingga harus bisa menyesuaikan. Nah, menyesuaikan itu ya salah satunya bisa menggunakan internet. Ya, informasi di internet banyak sekali, baik tutorial yang resmi, dokumentasi, maupun yang tidak resmi, atau mungkin di YouTube ada orang memberikan tutorial. Nah, itu Anda dituntut untuk bisa mencari itu dan bisa memahami dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan memilah mana yang efisien dan mana yang tidak. Jadi saking banyaknya materi yang bisa dipelajari, itu jadi tidak mungkin dipelajari semua. Jadi mana yang penting untuk dipelajari duluan itu yang perlu Anda lakukan. Sehingga ya ini ujian online dan open book itu salah satu cara untuk pelatihan itu. Jadi nanti ada juga Anda diminta untuk mencari sesuatu bahan. Nah, kemudian kita lanjut di sini kita bahas tentang ini dan nanti Anda diminta untuk diskusi ya. Nah, di sini juga di diskusi itu juga ada materi yang sangat berhubungan dengan soal di perkuliahan. Jadi jika Anda mengikuti diskusi ini dengan baik, Anda diskusi dengan baik, kemudian Anda ikut berperan serta dan memahami yang dikerjakan, mudah-mudahan di ujian tengah semester nanti akan lebih mudah karena semuanya relevan dengan ujian tengah semester. Nah, kali ini kita di bab ke-7 ini kita akan menerapkan perangkat dan fitur yang kemarin dipelajari di pertemuan ke-5 dan 6. Untuk materi slide-nya sudah saya kirim, jadi kalau kemarin tidak saya langsung kirim, soalnya agak banyak slide-nya, jadi saya pilih-pilih terus akhirnya saya pikir tidak apa-apa, saya share semuanya saja yang saya sampaikan kemarin. Jadi untuk pertemuan ke-6 slide-nya sudah saya di learning, bisa Anda untuk baca-baca. Kemudian di sini kita penerapan perang fitur yang tersebut di pertemuan ke-5 dan ke-6 ke dalam rancangan yang telah Anda buat bersama kelompok. Di sini AR kemudian juga mampu mengembangkan perangkat aplikasi teknologi AR berdasarkan fitur-fiturnya. Langsung saja mungkin. Nah, di sini tugasnya yaitu tugas kali ini ya. Itu mahasiswa masuk lagi ke kelompok yang telah dibuat. Kemudian diskusi melengkapi, kemarin sudah membuat implementasi AR, kemudian kelompok kalian paling sukai, kemudian yang paling kelihatan bagus ya, dalam artian mungkin lebih Anda dalami di situ, Anda dalami bersama dengan melengkapi implementasi AR yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang perangkat-perangkatnya dan fitur-fitur yang dipelajari. Di pertemuan saya review lagi bahwa pertemuan ke-5 kita bahas tentang perangkatnya, terutama hardware. Dimulai dari sensor-sensornya, ada accelerometer, gyroscope, kemudian ada kamera juga masuk, kemudian ada yang lain lagi mungkin ya. Itu kemudian disambung dengan tracking. Kemarin kita bahas dengan tracking. Ada macam-macam di tracking tersebut, yang seputaran hardware di situ, dari lokasi dari hardware yang lain dan sebagainya. Itu tentang pertemuan ke-5 ya. Nanti tentang perangkat.
Kemudian pertemuan 6 kemarin ini adalah kita membahas tentang fitur. Jadi lebih ke arah software-nya. Jadi ya bukan software beneran, maksudnya ke arah penerapannya. Nah, kalau penerapannya kan kemarin sudah bahas hardware, berarti kan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa fitur ya. Kemudian ada juga tentang lanjutannya tracking, yaitu mapping dan sebagainya. Kemudian ada occlusion, yaitu benda yang tertutup oleh tampilan, bagaimana membuat tampilan itu terlihat nyata, tentang tumpuan bendanya ya, mana yang di depan, mana yang di belakang, mana yang tutup, yang mana yang tidak, itu occlusion ya. Itu seputaran itu, kemudian bayangan dan sebagainya. Jadi seputaran fitur dari penerapan dari AR ke hardware, menggunakan hardware yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini jadi diskusi ini Anda menambahkan itu perangkatnya dan fiturnya. Nah, agar lebih jelas, lebih fokus karena kalau kadang kalau tidak dikasih highlight atau mungkin poin-poin yang perlu dibahas, nanti kadang pembahasan bisa melebar atau menyempit ya. Biasanya kalau pengalaman seperti kalau tidak ada isi-isinya, entah itu melebar sampai kemana-mana atau malah tidak kemana-mana sama sekali. Jadi di sini pembahasannya silahkan dilengkapi dengan ini. Fokusnya, jadi tidak terbatas dengan ini saja, tapi ini adalah semacam poin-poin yang pembahasan ini, yaitu tentang perangkat lunaknya, itu platform perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak sendiri mungkin ada beberapa tipenya atau kriteria ya. Bisa satu karena itu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasinya ya. Jadi Anda kalau dicontohkan kita kalau di praktikum kan menggunakan Snapchat ya platformnya, itu perangkat untuk membuat ya ya perangkat untuk membuatnya itu adalah Line Studio. Kemudian perangkat juga, kemudian ada juga perangkat yang digunakan ketika menjalankannya. Jadi lebih ke arah platform perangkat yang digunakan. Misalnya kalau yang di praktikum kita menggunakan perangkat lunaknya yaitu Snapchat, platformnya Snapchat. Jadi aplikasi kita jalan di Snapchat. Kemudian membuatnya pakai Lens Studio. Kemudian ada juga tambahan tentang perangkat lunak yang digunakan untuk membuat kontennya. Sebagai contoh kemarin kita di praktikum juga ketika kita butuh membuat gambar dibutuhkan untuk sebagai tekstur untuk tambahan ya, untuk diaugmentasikan, ditempelkan di layar. Jadi kita perlu ngedit gambar. Tidak ada di Line Studio. Jadi ada apakah itu pakai Photoshop atau 3D Studio Max atau Blender atau aplikasi lain untuk membentuk kontennya, untuk membentuk barangnya. Konten itu berarti ya barangnya, virtual objeknya dan sebagainya. Di antaranya ada 3 itu ya untuk perangkat lunaknya. Nah, ini yang di sini silakan Anda boleh bahas ketiga-tiganya atau paling enggak ya jelas platformnya. Jadi platform di mana lens Anda kok lens belum enggak perlu lens, bisa aplikasi lain. Perangkat lunak di mana aplikasi AR yang Anda rancang tersebut akan berjalan. Jadi misalnya berjalan di Snapchat atau mungkin lebih tinggi lagi ya berjalan menggunakan platformnya Windows. Akan buatnya menggunakan misalnya Unity 3D dan sebagainya. Ya, paling nggak di situ disebutkan platformnya apa. Kemudian misalnya berjalan di platform Android atau iOS atau Windows atau apa itu. Jadi silakan dibahas itu. Atau mungkin platformnya multi platform. Yang aplikasi yang Anda rancang tersebut multi platform, bisa jalan di Windows, Linux, iOS, Android, boleh silakan dibahas. Kemudian perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras kemarin juga ada banyak ya. Dari sensor aja ada accelerometer, kemudian ada gyroscope, ada apa lagi gimana? Magnetometer ada juga, kamera, GPS,
dan sebagainya. Nah, ada banyak perangkatnya. Termasuk juga perangkat yang dalam bentuk kayak misalnya headset, HoloLens. Kemudian perangkat dalam bentuk tracking untuk headsetnya dia berada di mana. Misalnya aplikasi AR Anda, aplikasi di dalam ruangan ya, kemudian Anda ada kayak apa namanya tower ya untuk mengidentifikasi hardware Anda, tracking posisi hardware seperti ya seperti itu bisa dimasukkan dibahas di sini juga. Apakah cuma hardware-nya cuma HP saja ya, atau mungkin yang lebih advance kayak misalnya HoloLens dan ada kayak untuk perangkat VR itu. Kemudian tambahan lagi yang menarik untuk dibahas occlusion. Jadi aplikasi AR yang Anda buat, yang Anda rancang kemarin itu bersama-sama itu pasti untuk menempatkan bendanya kan tidak hanya asal tempat muncul di depan layar gitu aja, tapi kan ada perhitungannya. Itu benda yang virtual yang Anda tunjukkan itu akan berada di mana, menempel di mana, ada di mana, jadi posisinya dia akan menutupi apa atau bisa ketutupan sama apa. Itu perlu dijelaskan juga. Misalnya Anda merancang tentang aplikasi penjualan, kemudian penjualan baju ya. Jadi dengan aplikasi ini Anda bisa lihat seakan-akan Anda menggunakan baju yang dijual. Kemudian bisa enggak. Itu kan berarti ada objek virtual berupa baju virtual ya. Terus ditempelkan di badan sehingga badan ketutupan. Jadi occlusion-nya terjadi bahwa benda virtual menutupi benda real. Yaitu benda realnya adalah baju yang beneran yang terlihat di kamera. Terus benda virtualnya adalah baju yang dijual tuh, perangkat baju virtual yang dijual. Itu. Kemudian kalau gerak kiri ke kanan, orangnya muter-muter itu bajunya ikut muter. Nah, itu bahasanya tentang occlusion juga. Jadi dibahas juga di dalam diskusi Anda tentang itu. Kemudian tracking dan mapping. Mungkin banyak digunakan karena kebanyakan AR yang kita rancangkan atau kita sampaikan itu berhubungan dengan adanya marker base. Jadi harus tracking juga kan. Misalnya marker tambahkan di muka, nah kan trackingnya bagaimana di muka sehingga objek virtual tersebut menempel tepat di tempat yang seharusnya. Nah itu. Jadi antara ini poin-poin yang bisa jadi bahasan menarik di dalam diskusi Anda ya. Itu. Kemudian di sini Anda diskusikan di kelompok. Jadi nanti seperti kemarin akan saya buat breakout room, kemudian otomatis saya lepaskan saja. Jadi silakan Anda masuk ke kelas masing-masing, ke room masing-masing, ke setelah kelompoknya. Terus silakan diskusikan tentang itu. Kemudian setelah selesai, sama seperti sebelumnya, silahkan membuat resume dan dikumpulkan di e-learning. Tapi kumpulnya secara individu, jadi sehingga saya menilainya juga per individu. Jadi satu kelompok nilainya beda-beda ya, dengan beberapa pertimbangan. Yang jelas pengumpulannya secara individu. Dan boleh sama ya. Yang penting ini kan kerja kelompok ya. Kerja kelompok dan barangnya yang dikumpulkan juga sama boleh. Antaranya kan tentang masalah waktu ya, pengumpulannya ya. Pengumpulan saya di waktu yang agak longgar lah. Kemarin kalau yang kelas ini kan kemarin minta semalam ya, sampai malam, tengah malam. Yang kelas lain malah mintanya hari berikutnya. Udah, ini pengumpulannya hari berikutnya. Jadi besok hari Jumat sampai jam 12 malam waktu. Jadi masih ada waktu untuk diskusi. Misalnya Anda mengendaki diskusi di luar dari jam kuliah ini, Anda silakan janjian sendiri pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai yang lain, atau bahkan mungkin kalau cuma mau pakai WhatsApp dengan video conference juga nggak apa-apa, atau chatting pakai WhatsApp sendiri boleh. Jadi untuk diskusi di luar kelas ini boleh.
Dan waktu saya bebaskan dengan batasnya cuma Jumat jam 12 malam. Jadi sehabisnya hari Jumat. Ada yang mau tanyakan mungkin? Belum ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Itu berarti nanti yang di resume itu yang 4 poin tadi itu ya, Pak? Yang perangkat, occlusion gitu ya, Pak? Yang ditulis di resume. Terima kasih. Yang di resume semuanya, jadi semua yang Anda diskusikan. Sebenarnya sih harusnya ini bebas. Jadi intinya aplikasi yang kemarin sudah Anda buat, tambahkan perangkat sama fiturnya. Tapi biasanya kalau instruksi dari dosen cuma seperti itu, nanti ya saya sampaikan tadi, jadi kurang fokus yang dikerjakan apa tuh agak bingung kadang mahasiswa. Jadi bisa jadi malah sangat banyak sekali atau melebar, atau bisa jadi malah nggak membahas apa-apa. Makanya saya kasih poin-poin itu adalah poin-poin yang bisa didiskusikan di dalam diskusi Anda. Ya, mungkin paling nggak ya itu harus ada lah gitu ya. Kemudian tambahan yang lain boleh lebih dari itu. Jadi empat hal itu adalah visi-visi atau poin-poin yang saya berikan untuk didiskusikan. Plus kelebihannya terserah mau ditambahi dengan apapun fiturnya boleh. Kemudian format untuk laporannya terserah juga, boleh dengan gambar atau cuma narasi aja yang jelas menjelaskan tentang hasil diskusi Anda tentang implementasinya. Jadi apa yang dipilih dalam implementasi AR apa, kemudian ceritanya seperti apa, jadi kemudian cara kerjanya gimana, terus ditambah gitu perangkat lunak, hardware, kemudian operation, dan satunya apa tadi? Itu tadi ya, satunya juga. Gitu. Gimana? Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Oh ya, saya ingatkan untuk presensi jangan lupa ya. Ada. Kalau nggak ada, saya akan bukakan breakout room. Kemudian mungkin biar lebih simpel gini aja ya. Nanti kan waktunya juga pengumpulan nggak harus hari ini. Jadi bisa besok sampai besok seharian sampai tengah malam. Jadi diskusi saya lepaskan saja. Jadi Anda masuk di kelompok, paling nggak masuk ke kelompok di grup sendiri, Anda diskusi di situ. Kalau kemudian misalnya Anda janjian untuk melanjutkan lagi di luar dari perkuliahan, boleh silahkan. Kemudian tidak usah pakai saya tutup ya. Jadi kalau mau live, misalnya satu grup sudah selesai, mau live tidak apa-apa. Karena setelah live Anda mau kumpul lagi boleh kan. Jadi gitu saja. Dan saya nanti akan menunggui paling sampai jam 2 kurang sedikit ya, mungkin jam 2 kurang 15 atau kurang 10. Nah, saya izin dulu mau jemput anak saya. Gitu. Mana, ada yang menanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum, ya pertama saya ingatkan presensi ya, jangan lupa ya. Biar memudahkan semuanya. Terus saya buat 10 kelompok ya. Nah, ini form sudah saya buat, silakan masuk di situ, kemudian silakan nanti diskusi di situ. Kalau misalnya nanti saya pergi tapi tidak saya tutup Zoom-nya, jadi Anda bisa tetap diskusi. Kemudian kalau butuh apa-apa, misalnya butuh bertanya bisa lewat WhatsApp, cuman responnya mungkin agak lambat. Oke, kalau gitu silakan masuk ke ruang masing-masing.